selanjutnya yaitu khutbah iftitah yang akan disampaikan oleh Roi Suriah MWC NU Raja Basah kepada Dr. Mualimin MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Roi Suriah PCNU Raja Basah atau yang mewakili Bandar Lampung. Yang saya hormati Ketua Tanfiziah PCNU Bandar Lampung Kanda Haji Bowo, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dalam rangka konferensi MBCNU Raja Basah. Yang saya hormati para kiai, para ustadzah, para sesepuh, para menisepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, budaya, dan serta tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan itu. Yang saya hormati Camat Raja Basah yang dalam hal ini diwakili oleh Lurah Kecamatan Raja Basah Raya. Yang saya hormati Kapolsek Kedaton, yang saya hormati Bandrim Raja Basah, dan yang saya hormati seluruh pengurus MBCNU baik ranting dan anak ranting serta lembaga dan banom yang ada di lingkungan Kecamatan Raja Basah. Yang saya hormati para hadirin serta MBC konferensi MBCNU Raja Basah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam reorganisasi yang akan kita hadapi. Izin Roi Suriah PCNU Bandar Lampung dan Ketua Tanfiziah Bandar Lampung, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan iftitah pada kesempatan konferensi cabang MBCNU Kecamatan Raja Basah. Pada kesempatan yang penuh mulia kita berkumpul dalam rangka konferensi MBCNU Kecamatan Raja Basah, yang tentunya sebagai momentum penguatan organisasi kita, pengokohan ukhuwah dan revitalisasi peran serta dan evaluasi gerakan dan program kerja ke depan dengan mengajak pertama bahwa NU bahkan organisasi jamiah yang patut kita renungkan bersama, bahwa NU bukan sekedar kumpulan formal, melainkan jamiah ijtimaiyah, sebuah organisasi sosial keagamaan yang lahir dari fondasi keilmuan, tradisi keulamaan, dan kehadirannya nyata umat. Oleh karena saya mengajak semua yang agar dapat konferensi ini bukan hanya membahas angka program organisasi saja, melainkan bagaimana NU tetap mampu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi garda terdepan dalam menjaga keberagaman, kemakmuran umat, dan memperkokoh NKRI berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, penguatan organisasi dan kaderisasi. Dalam khutbah ini sebelumnya saya mengambil referensi kita dari PBNU disebutkan bahwa salah satu tugas besar adalah menjamiahkan jamaah dengan potensi besar ini agar tidak tercecer atau terpecah.
Sehubungan dengan pada konferensi ini kami mendorong agar kita memperkuat garis komando melalui dari tingkat ranting anak cabang hingga ke cabang PW bahkan PBN dengan cara kita memahami ADF dan siap menjadi integritas dan keikhlasan kita dalam mengabdi. Yang ketiga, tantangan dan aktualisasi peran NU Rajabasa di era sekarang ini dengan perubahan cepat teknologi, sosial, ekonomi, maka NU khususnya Kecamatan Rajabasa harus dapat menjawab tantangan tersebut, misalnya dengan cara penguatan pendidikan pesantren. Kita harus punya pesantren MBC NU Rajabasa. Waktu itu pernah digagas, walaupun tidak tercapai. Saya kira mudah-mudahan ke depan tercapai. Kita berniat waktu itu untuk pendidikan, ya kan? Tapi juga belum tercapai, ya kan? Ya, kemudian pemberdayaan ekonomi umat. Dan ini juga sebetulnya MBC Rajabasa sudah berusaha untuk bersama-sama kami menguatkan ekonomi dengan cara kami berjualan wainu. Namun kesadaran kita tolong diperkuat kembali bahwa beli wainu sama dengan kita berkontribusi dengan ini. Kan waktu itu disepakati bersama 10% MBC, 5% PAC. Namun kesadaran kita kurang. Nah, untuk ke depan mari kita perkuat. Berarti kita beli daripada beli tripanca, ya kan, lebih baik kita beli wainu. Niat bersedekah kepada NU. Yang ini kesadaran ini harus kita tingkatkan kembali di kepengurusan siapapun yang. Kemudian dari ekonomi kemudian kita perkuat dari kebersamaan. Kebersamaan itu penting. Perbedaan dalam sebuah rapat itu biasa. Perbedaan dalam cara pandang itu biasa. Tapi jangan kedepankan perbedaan itu menjadi sebuah perbedaan. Sehingga kita semua di MBC Rajabasa itu terpecah belah karena perbedaan. Beda rambut, beda kepala, kemudian beda baju, ada hitam, ada putih. Itu biasa-biasa saja. Karakter pun kita berbeda-beda. Kayak gaya saya, gaya Sumatera saya. Gak mungkin saya, walaupun sudah sebenarnya terkontaminasi ketika saya di Jawa Timur. Coba kalau beneran Sumateranya gawat gitu. Ya, tapi nah ini yang harus kita maklum bersama bahwa kita ini berbeda-beda. Ya dulu ya saya kalau belum ke Jawa itu tiap hari itu kan. Makanya saya kalau ingat video muktamar tuh disimpan lagi Pak Muslim Ansori, gawat itu kan kalau dipiralin kan. Waduh, ini asli Sumateranya keluar gara-gara air minum tidak masuk ke GSB waktu itu kan. Karena dihalang-halangi oleh banser, sehingga saya ingat kiai ketika itu. Hadirin jamaah konferensi MBC Rajabasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tentunya saya konferensi dengan kita lakukan konferensi ini dengan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah nahdiyah. Mari kita gunakan konferensi ini sebagai evaluasi capaian program atau kendala pengurus MBC NU Rajabasa dalam periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, rumusan program kerja strategis ke depan, misalnya peningkatan kualitas kader, penggunaan media digital, sinergi atas antar banom organisasi sayap NU, peningkatan kesejahteraan warga Nahdien. Yakin kalau kita punya usaha, apalagi kita mudah-mudahan bisa menjadi koperasi sejahtera, dan itu harus kita wujudkan. Yang ketiga, penegasan komitmen tetap berada pada koridor ADART, tetap berpegang pada ahli sunnah wal jamaah dan menjaga marwah ulama, kiai dan warga. Dan hari ini kita tentu paham bersama lagi viral, ya kan, hinaan terhadap guru-guru kita, kiai-kiai kita. Oleh karena itu kompak kita bersama
baik di kita berperang di medsos. Tentunya kalau bahasa saya berperang itu tetap dengan santun dan tegas. Jangan sampai kita tidak santun. Dan jangan juga santun itu tidak tegas. Jadi santun dan pengurus PCNU Bandar Lampung yang sesuatu. Akhirnya mudah-mudahan konferensi kita pada pagi hari ini selalu diberikan keberkahan oleh para masyayikh kita, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keberkahan dari para guru-guru kita, sehingga konferensi ini berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itu mari kita bacakan Al-Fatihah kepada para masyayikh kita, pendiri NU, terutama saya terakhir, karena saya ingat Bapak sekalian, berdirinya gedung ini, saya mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah ini, tentu Prof. Dr. Aom Koromani diberikan kemudahan, kesehatan, keberkahan, serta diberikan jalan beliau bisa keluar dengan cepat. Ala zihinatin sholihah wa bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Izin Pak Lurah, Bang Haji Bowo, sebelum saya tutup, biar ini tidak membooming kan, bertanya-tanya, gedung ini kok pakai bermasalah. Saya akan jelaskan terlebih singkat saja. Gedung ini tidak ada masalah. Dari awal memang tidak ada masalah. Dan saya saksi hidupnya. Ya kan? Jadi kalau hari ini orang mempermasalahkan gedung ini, silakan tanyakan ke saya. Surat menyuratnya ada ke saya. Dan saya adalah ketua Yayasan Karomi Haikal sebelum kami pindahkan yayasan ini ke Lampung Hadi Center. Dan berkas pemindahan yayasan dari Karomi Haikal ke yayasan Lampung Hadi Center itu ada di Notaris Widya namanya, dan itu sudah didaftarkan di Menkumham. Oleh karena itu kalau ada yang bertanya, daripada nggak bisa, kalau bahasa kita nih santri, bukan santri kok ngomong santri itu pas kan. Jadi kalau ingin bertanya soal gedung ini tanya ke saya langsung. Jadi tidak ada masalah. Awal memang tidak ada masalah, ya kan? Itu yang perlu saya tegaskan. Bahwa dari awal tidak ada masalah. Oh kenapa dipasang itu gitu kan? Dipasang disita KPK, yaitu namanya proses. Proses itu yang tentunya memang berisik, sehingga saya sendiri yang pasang. Saya katakan saya yang pasang, yang lepas ya saya sendiri. Jadi kata Mbak Leli dan Pak Firman dan teman-teman dari KPK, pasang aja Pak Melimin, ya siap saya pasang. Ya kan? Akhirnya dilepas. Kemarin juga selesai pemilu, lepas. Jadi memang gak ada masalah. Makanya gedung ini ditunggu. Kepala bidang gedung ini Pak Bambang itu. Jadi dia tahu benar dari awal. Gak ada masalah. Jadi kalau mereka kesini itu gak ada masalah. Jadi jangan sampai kira-kirakan bahwa gedung ini masalah. Dan memang tidak masalah. Dan ini sejarah bahwa di dalam gedung ini ada tokoh-tokoh kita semua. Gak ada. Ada Syekh Anawi Al-Pantani, kemudian Hasyim Asy'ari, semuanya ada. Oleh karena itu, ya saya pertegas kembali lagi, ini adalah gedung biasa. Yang penting saya buatkan kembali, kita kompak saja. Kita tidak ada masalah. Oleh karena itu saya pertegas, dan kalau ada bertanya-tanya, silakan bertanya. Nanti saja, saya tunjukin suratnya ini. Tapi saya nggak boleh itu suratnya saya tukar-tukar, nggak boleh. Kan kalau dia udah melihat surat itu bahwa ini nggak ada masalah, saya kira ini ya, tidak masalah. Ya kan itu kan. Jadi ya lebih daripada kita hibah di belakang ngomong begini. Jadi waktu itu Pak Lurah tanya kan, saya itu udah ngomong dengan KPK, apa nggak kita undang saja Pak Lurah, Pak Camat gitu, jika gedung ini diserahkan kan. Wah nggak perlu, rame kata dia kan. Nah, itu jawaban mereka gitu, malah rame kalau kita undang-undang camat macet kan. Udah yang penting udah kalau orang tanya ini tunjukin aja gitu. Ya kira itu ya. Jadi itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.